Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulansari dari kelas 18C Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang 4 sumber hukum Islam dan kedudukannya. Islam hadir sebagai rahmat bagi seisi alam dan umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Dalam menjalani kehidupan, tentu umat manusia dapat mengalami suatu masalah dan kesulitan. Untuk mencari solusi dan mengatasi masalah tersebut, manusia dapat berpedoman dan bersandar kepada sumber-sumber hukum yang jelas. Di Islam ada 4 sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama. Mengapa? Karena Al-Quran itu dijamin keautentikannya dan jauh dari intervensi tangan manusia. Meski merupakan sumber hukum utama, Abdullah Ahmad An-Naim dalam buku Deskonstruksi Syariah menyebut bahwa Al-Quran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Beberapa alasannya adalah karena aturan di dalamnya bersifat universal, bahkan hanya 80 ayat saja yang secara eksplisit menggunakan kata hukum. Menurut beliau, Al-Quran lebih pantas dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia. Karena pembahasan ibadah dan muamalah dalam Al-Quran bersifat umum, maka diperlukan suatu penjelasan Nabi Muhammad lah yang kemudian merincinya melalui perkataan dan perbuatan beliau. Jadi kayak ini masuknya ke sumber hukum yang kedua. Contohnya sholat dan zakat itu dalam Al-Quran tidak dijabarkan step-stepnya, dan bagaimana cara melakukan sholat itu di Al-Quran tidak dijabarkan, tapi Nabi Muhammad menjelaskannya dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi ini masuknya ke sumber hukum yang kedua, yaitu hadis. Menurut Al-Ghairi dalam Mu'jam al-Mastalahat, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan atau sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Ini didasarkan pada firman Allah yang ada dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Menurut Nawir Yuslam dalam Ulumul Hadis, fungsi hadis secara garis besar adalah 3, yaitu menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. 3. Menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi kayak tadi contohnya misalkan sholat dan juga wudhu itu kan tidak dijelaskan step-stepnya dan cara pengerjaannya, tapi di hadis itu dijelaskan karena berdasarkan perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kayak contohnya itu di zaman Rasulullah dulu itu nggak ada vaksinasi dan imunisasi, karena zaman dulu itu ilmu kedokteran itu masih belum berkembang pesat. Jadi karena mengingat manfaat untuk kesehatan dan bagi manusia, imunisasi dan vaksinasi itu diperbolehkan hukumnya oleh ulama, karena mungkin pada zaman Rasulullah tidak ada, karena mungkin dulu yaitu tadi teknologi dan ilmu kedokteran belum berkembang pesat. Tapi melihat kegunaan dan manfaat vaksinasi dan imunisasi tersebut, jadi zaman sekarang itu diperbolehkan. Itu masuk ke dalam hukum ijma. Yang terakhir itu kias, hukum yang keempat. Kias merupakan perluasan dari hukum yang ada. Kias adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum dikenal sebelumnya, dengan cara mencari pendanaannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jadi gini contohnya, zaman dulu itu, zaman Rasulullah itu nggak ada
istilah narkoba atau narkotika yang dulu tuh cuman dikenal sebagai hammer atau minuman yang memabukkan. Tapi karena hammer dan narkotika ini sifatnya sama, kedua hal ini sifatnya sama, yaitu membuat ketergantungan, memabukkan, dan tidak baik untuk kesehatan manusia, jadi hukumnya diharamkan. Jadi hukum yang mendasarkan narkotika sebagai haram ini disebutnya qiyas. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata saya dalam menyampaikan presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.